Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Putra Jasrawan dari CPNS BPMPK Jabar. Dan ini saya akan menginterview salah satu ASN lagi. Sini ada siapa? Namanya Kalian terus di bagian apa? di bagian kasih wilayah 2. Nah, sini saya akan wawancara terkait smart governance itu. Yang pertama nih Pak, apa sih yang Bapak tahu ya tentang smart governance? Smart governance itu tata kelola pemerintahan yang mengacu pada pemerintahan menggunakan teknologi dan juga kolaborasi antara pihak-pihak yang ada di dalam tata kelola pemerintahan itu sendiri. Oke. Lanjut mungkin pertanyaan kedua nih, ada nggak sih kendala utama dalam penerapan smart governance di balai kita ya? Kalau kendala penerapan smart governance ada dua isu di situ. Yang pertama itu terkait ketersediaan teknologi. Misalkan di sanitasi. Aplikasi untuk pendataannya sampai sekarang itu belum bisa digunakan data, sehingga teman-teman di sektor sanitasi jika mencari data itu masih belum bisa menggunakan prinsip smart governance. Terus yang kedua, kolaborasi. Misalkan untuk air minum itu ada aplikasi database yang namanya SimSpam. Nah, untuk SimSpam itu bisa berjalan dengan baik, maka dari pihak kita, kementerian, dari pihak Pemda, lalu dari pihak PDAM sebagai operator air minum itu harus mengetahui dan bisa mengoperasikan SimSpam agar data-data yang ada di daerah, di kementerian itu bisa diinput dan bisa dijadikan database yang bisa digunakan semua orang. Tapi ada kendala terkait SDM, makanya perlu dilakukan usaha-usaha untuk menanggulangi dua permasalahan. Oke, mungkin cukup menjawab semua pertanyaan tadi. Mungkin segitu aja sih Pak. Terima kasih. Ini ada narasumber lagi bersama siapa? Nama saya Polita Nia. Dari bagian apa? Saya di seksi pelaksana wilayah 1. Nah, kita langsung aja ke pertanyaannya. Ada nggak sih Teh, kendala utama dalam penerapan smart governance di balai kita? Di balai ya. Mungkin untuk di masalah arsip untuk kegiatan pembangunan atau proyek ya. Kan kalau di sini itu pasti dari sektor masing-masing yang megang arsip untuk proyek itu. Jadi masih kadang ada yang masih manual juga untuk laporannya. Jadi nanti apabila misalnya ada sektor lain atau misalnya dari bagian BNN atau keuangan yang butuh data itu masih harus menghubungi masing-masing sektor seperti itu. Berarti intinya arsip di sini itu masih berbasis manual ya banyak kan? Masih bagi yang udah lama gitu ya. Oke, mungkin itu tadi ya interview saya sama Kak Dewi. Terima kasih. Di sini saya akan wawancarai pegawai di BPMPK Jabar bersama siapa? Saya Mardia, Di bagian apa? saya kebetulan bagiannya administrasi. Kita kasih pekerjaan aja, Mbak. Nah, yang pertama, kendala apa nih di BPMPK Jabar terkait smart governance? Kalau misalkan saat ini sih yang perlu dikembangkan ya menurut saya, karena kan kalau per administrasi itu kan banyak sekali berkas yang perlu ditandatangani. Kalau misalkan berkas yang perlu ditandatangani itu biasanya kan harus cat basah, terus pentandatangannya juga kan kita harus menunggu kalau atasan kita tuh kalau hadir. Terus kan kalau misalkan seandainya untuk berkas seperti memang dinas, dinas, kemudian laporan untuk yang dilaporkan ke atasan langsung, biasanya tuh kita tuh memerlukan dari tes yang di bawahnya dulu sebelum langsung ke atasan. Berarti sejauh ini untuk tantangan itu masih manual ya? Nah, terus apa sih dampaknya kalau masih manual? Ya, dampaknya sepanjang sudah disampaikan, jadi kita alamat itu kalau misalkan proses surat, terus kan karena sama manual juga kan kadang tuh kalau misalkan kita tuh berkas itu kan saking banyaknya karena masih manual, kita tuh jadi kadang suka miss tuh, kita hilang si berkasnya, kadang pencariannya menjadi lama, kemudian karena bentuknya masih hard copy, terus kerusakan itu jadi. Mungkin segitu aja wawancara saya kali ini. Terima kasih Mbak.